cerita Bubuk Sagagang Aking juga tidak ada, Kuncara Karna maupun kemudian Sota Soma juga tidak ada, maupun cerita-cerita Panji juga tidak ada. Padahal gapura ini akan kemudian diteruskan ke kompleks sebuah candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang ada di sana itu ya, seperti Candi Penanggungan, seperti Candi Naga, Candi Merak, Candi Yuda, dan angka-angkanya memperlihatkan angka tahun 1511 Masehi. Artinya candi ini sebagai saksi landasan peradaban Hindu-Buddha, peradaban Jawa Timur yang tertua mulai tahun 910 Masehi sampai tahun 1511 Masehi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, oke teman-teman, kali ini kita melihat ya sebuah jejak-jejak peradaban masa lalu di mana keunikan dan keantikannya tiada duanya. Jejak peradaban tinggi ya yang memuat informasi sebuah ragam hias, sulur-suluran dan ceplok, serta kemudian menggambarkan sebuah kondisi dan alam surgawi ya, yang bisa kemudian menceritakan sebuah semangat hidup yang terasa begitu kental. Dimana kemudian di sini selain kemudian antefik pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu candi, termasuk di sini ada arcaan finish. Arcanya ini sangat unik, arcanya ini ya. Arcanya ini seperti robot. Jadi ada mahkotanya, ada pipinya ini seperti memakai headset, kemudian ada tangan dan dadanya serta lapi arcanya. Ini kemungkinan arca unfinished serta kemuncak-kemuncak, umpak-umpak, pinggiran-pinggiran, dan sangat menarik sekali di sini teman-teman. Nah, ini ada juga arca unfinished ya. Nah, ini terlihat hiasan dari perhiasan-perhiasannya ini. Ini juga lebih menyerupai kemuncak namun menyerupai susu ya. Ada sebuah payudara dengan sebuah puting ya. Nah, cuman di sini memang selain kemudian balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran, antefik, di sini ada batu dakon. Jadi batu dakon ini kemungkinan untuk Tinti Wongso ya, tempat menampung air hujan untuk pertama kalinya sebagai nilai magis dan sakral, karena kemudian menampung air hujan ini yang tidak kering, yang sebagian kering, yang tidak kering artinya memang para petani sudah berani untuk memulai menanam padi. Artinya hujan sudah kontinu. Nah, ada lupa lah, di sini ada waterpark terbuat dari batu, kemungkinan juga untuk menampung air gitu ya, dan sangat luar biasa sekali. Ada beberapa jaladuara dan pancuran air. Kalau di sini itu memang jejak telapak kaki namun ada yang pecah gitu ya. Ini cukup menarik. Selain kemudian adanya kemuncak dan jejak-jejak batu candi yang aneh, termasuk lumpang batu di sini pecah. Kenapa ya? Jadi ini lumpang batu kecil kemungkinan untuk berfungsi sebagai persajian atau kemudian pemujaan ya. Nah, ini kita sekarang ini berada di sebuah kompleks situs Gapura Jedong yang sangat luar biasa sekali, yang ternyata ditemukan 12 prasasti, baik itu berbahan perunggu, tembaga maupun batu ya. Artinya di lokasi ini dengan ditemukan 12 prasasti menjadi temuan lokasi dalam satu lokasi dengan temuan prasasti terbanyak di dunia. Nah, ini luar biasa sekali. Jika kemudian kita berkeliling-keliling, naik-naik, turun-turun, karena memang jalanan ini naik turun, tepat kita berada di lereng Gunung Penanggungan. Lereng Gunung Penanggungan sebelah mana? Sebelah utara. Tepat jika kita ke atas, kita itu berada di tengah-tengah Gunung Penanggungan. Bagian kanan itu adalah Gunung Bekel dan bagian kiri Gunung Gajah Mungkur. Kita juga berada di kompleks situs kelompok situs Jedong ya, yang kemudian angka-angka tahun menunjukkan pembangunan struktur kemudian berundak dan percandian ini masih kemudian di pertengahan abad ke 16, yaitu angka-angka memperlihatkan angka tahun 1511 Masehi, masa-masa Majapahit akhir. Nah, kita menuruni anak tangga ya. Nah, ini juga suasananya sangat rindang, ada pohon-pohon besar yang sangat rindang, kemungkinan pohon sengon ini ya. Nah, ini kemudian jika kita mengacu 12 prasasti, jika kita kemudian menengok prasasti apa saja yang ditemukan dari ke-12-nya, ternyata di sini ada prasasti-prasasti tertua di Jawa Timur, yaitu tahun 910 yang dikenal dengan prasasti Jedong 1. Masa Rakai Watukuro Dia Balitung atau Dia Garuda Muka telah menetapkan sebuah tanah bernama Tulangan, dibebaskan dari segala pajak dan pungutan atau sima perdikan untuk kemudian perawatan
kekuatan bangunan suci. Kemudian masa Rakai Layang Diatulodong tahun 927 Masehi yang juga menetapkan tentang sebuah tanah sima perdikan bangunan suci Kambang Sri. Kemudian tahun 928 masa Empu Sindok ya, yaitu 2 tahun atau 3 tahun sebelum prasasti yang dikeluarkan oleh Rakai Layang Diatulodong. Empu Sindok juga mengeluarkan prasasti di sini yang juga menetapkan sebuah tanah dan bangunan suci serta sebuah desa bebas dari segala pajak dan pungutan yang bernama Kambang Sri. Dan Gapura ini sangat luar biasa sekali ya. Selain kemudian tadi prasasti Jedong 1 yang dikeluarkan oleh Rakai Watupuro Dia Balitung dari Mataram kuno Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Rakai Layang Diatulodong dari Mataram kuno Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Empu Sindok masa transisi pemindahan ya pusat ibu kota dari Mataram kuno Jawa Tengah ke Mataram kuno Jawa Timur. Kemudian masa Erlangga tahun 1040 juga mengeluarkan prasasti di sini. Tahun 1040 masa-masa Erlangga ini juga dikeluarkan prasasti. Kemudian masa Bameswara Raja Panjalu Kediri tahun 1119 juga mengeluarkan prasasti di sini. Kemudian masa Anusapati tahun 1228 juga mengeluarkan sebuah prasasti di sini. Masa Tribuana Tunggadewi tahun 1348. Nah, ini juga mengeluarkan sebuah tahun 1348 juga mengeluarkan sebuah prasasti di sini. Dan yang sangat menarik adalah Gapura Raksasa, yaitu sebuah pintu gerbang yang membatasi area profan keseharian dan area sakral sebuah bangunan suci yang ada di dalamnya, berbentuk Paduraksa atau Kori Agung dengan kala yang sangat menyeramkan yang kemudian berlanggam Majapahit serta sebuah inskripsi. Mari kita naik ya, Rahayu 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 Rahayu. Jadi bangunan ini sangat besar dan sangat luar biasa, sangat kokoh. Selain kemudian terbuat dari batu andesit bergabung dengan talut. Talut yang menahan tanah di atasnya ini terbuat dari semacam wall of the Great Wall of Majapahit. Nah, luar biasa sekali ini, the Great Wall of Majapahit. Nah, kemudian pemandangan dari sini kita bisa melihat kita sudah sampai di pintu gerbangnya tersebut, dan ini adalah bagian tengah-tengahnya ya. Ke kiri adalah tembok-tembok raksasa ini terbuat dari batu bata merah, sebagaimana kemudian istana-istana kerajaan Majapahit sebagaimana diberitakan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Ketagama. Kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur ya. Temboknya itu terbuat dari batu bata merah, umider, berkeliling, makandel, tebal, aruhur, dan sangat tinggi. Nah, ini berita dari Empu Prapanca. Kemudian yang sangat menarik adalah ini dia. Nah, di bawah kala yang seram itu serta tangannya itu dan jari-jarinya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini kemudian ada inskripsi yang dibaca itu adalah Brahmana Nora Kaya Bumi. Nah, Brahmana Nora Kaya Bumi. Lah, Brahmana Nora Kaya Bumi itu artinya apa? Yaitu sebuah kalimat yang memiliki angka atau semacam angka tahun candra sengkala ya. Yaitu yang kemudian Brahmana itu berangka 8, Nora artinya kosong, 0, Kaya itu 3, dan Bumi itu 1 atau 1308 Saka. Kalau dijadikan Masehi menjadi 1300 berapa? 86 Masehi, masa hayam buruk. Artinya kemungkinan situs ini selain kemudian ditetapkan pada masa Rakai Layang Rakai Watupuro Dia Balitung, Rakai Layang Dia Pangkaja, kemudian Busindo, kemudian dibina, diperbaiki, dan semarak dimegahkan masa hayam buruk. Nah, ini jadi luar biasa sekali ini. Nah, diduga di sini memang kita memasuki area yang sakral, ada semacam pintu ya, atau namanya ambang pintu. Ini diduga untuk menancapkan ambang pintunya. Nah, itu ada lubang 2 yang di atas itu artinya di sini dulu ada pintu terbuat dari kayu berukir indah gitu ya. Ya, itu biasanya juga kemudian dihiasi dengan lapisan-lapisan emas pada masa lalu. Jadi penuh dengan emas di masa lalunya itu. Nah, kemudian di sini diduga memasuki area bangunan suci, mandapa-mandapa yang megah, asrama-asrama yang berjajar. Diduga pada masa kunonya lokasi ini adalah sebuah kompleks bangunan suci yang sangat indah, sangat megah ya, yang kemudian memiliki fungsi pemujaan, persajian, asrama kadewa guruan, dan kemudian yang ketiga adalah sebagai persajian ya, persajian. Dan luar biasa sekali ya. Kang, itu ada penampakan Kang, bunglon. Nah, ini Kang, nah ini sangat luar biasa sekali. Dan dari sini
Berarti Bunglonnya sedang memadu kasih. Oh iya Kang, biarkan Kang, biar hidup Kang. Nah, jadi kita kembali untuk menengok kemegahan dan keindahan dari bangunan Gapuro ini, terletak di Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoroh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di bawah rindangnya pohon beringin ini, kita akan mengingatkan ternyata leluhur atau founding father negara ini mengadopsi bahasa Arab sajarotun sebagai istilah sejarah untuk menulis tentang historiografi. Itu menggunakan sejarah atau sajarotun. Sajarotun yang berarti pohon ini maksudnya adalah sejarah adalah akar, kemudian batang, kemudian cabang, ranting, daun, bunga, dan segala dinamika yang berhubungan dengan pohon. Artinya sejarah itu adalah sebuah peristiwa tentang masa lalu yang berhubungan dengan dinamika kehidupan manusia. Nah, ini luar biasa sekali. Dan saat ini kita berada di atas, yang diduga di sini dulu adalah sebuah kompleks bangunan suci, yang jika kita menghadap ke bawah ya, ini benar-benar talut tembok raksasa ini ya, yang agar kemudian tidak terjadi longsor-longsoran, dan bisa kita melihat keindahannya bangunan Gapuro ini. Antefik-antefiknya yang melambangkan Dewa Surya gitu ya, bentuk-bentuk mata satu, dan luar antefik-antefik, kalahnya yang luar biasa, dan tembok ini ada dikenal masyarakat juga tembok Gapuro Lanang, dan yang sana tembok Gapuro Wedok, dan ini merupakan sebuah cita rasa peradaban yang sangat tinggi dengan batu bata yang tersambung dari talutnya ini ya, dan ini ya, jadi luar biasa sekali. Artinya jika kita mengacu kepada sejarah situs ini, kita akan menyeruak angka tertua prasasti Tulangan tahun atau prasasti Jedong 1 tahun 910 yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Watukuro Diabalitung atau Rakai Dargamuka, dan prasasti tertua itu angka yang merujuk pada tahun 1456, yaitu masa Majapahit, masa Raja Giri Sahwardana Dia Suryawi Krama yang Purwawisesa. Yang meraja ini yang namanya sangat bagus ini memerintah Majapahit antara tahun 1456 sampai 1466. Sebelum kemudian digantikan oleh putranya yaitu Dia Suraprabawa atau ayah dari Girindrawardana Dhyarana Wijaya, Raja Majapahit terakhir. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Kita bisa kemudian merasakan kehangatan dalam pelukan Gapuroh Paduraksa atau Gapuroh Kori Agung, sebuah bangunan suci era kerajaan-kerajaan kuno yang menandakan sebuah citra peradaban Majapahit yang gilang gemilang, yang kokoh, yang dengan landasan yang kuat, serta kemudian terbuat dari batu andesit tentunya ya, sebagai kemudian harga diri yang tinggi dari Majapahit. Meskipun kemudian tidak banyak cerita-cerita yang terpahat pada dinding-dindingnya, sebagaimana kemudian dinding-dinding era Majapahit biasanya ada Sri Tanjung, cerita lokal tentang Sri Tanjung dengan kejujuran dan kesetiaan Sri Tanjung ya. Kemudian cerita Bubuk Sagagang Aking juga tidak ada, Kuncara Karna maupun kemudian Sota Soma juga tidak ada, maupun cerita-cerita Panji juga tidak ada. Padahal Gapura ini akan kemudian diteruskan ke kompleks sebuah candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang ada di sana itu ya, seperti Candi Penanggungan, seperti Candi Naga, Candi Merak, Candi Yuda, dan angka-angkanya memperlihatkan angka tahun 1511 Masehi. Artinya candi ini sebagai saksi landasan peradaban Hindu-Buddha, peradaban Jawa Timur yang tertua mulai tahun 910 Masehi sampai tahun 1511 Masehi, sehingga lokasi ini berumur 500 tahun. Tidak peduli kondisi politik dan perpecahan di antara keluarga raja, tidak peduli kemudian kondisi ibu kota istana berubah-ubah, dari kemudian Empu Sendok di Tamlang Jombang, dari Empu Sendok di kemudian Watu Galo Jombang, dari Rakai Watukuro Diabalitung dan Rakai Layang Diatulodong di Mataram kuno dekat Yogyakarta, maupun kemudian era Kahuripan, tidak peduli di Kahuripan masa Erlangga, era Kadiri di Kediri, era Singosari di Singosari dan Tumel, era Majapahit di Trowulan, semuanya para pendeta dan brahmana utama dan eksistensi dari bangunan suci ini tetap berdiri kokoh dan tetap berlanjut dalam sebuah eksistensinya
dari tahun 910 Masehi hingga 1511 Masehi. Dari Mataram kuno, Rakewatu Purodia Balitung sampai Sri Maharaja Giri Sawardhana Dia Surya Wikrama Hyang Purwa Wisesa. Semoga kemudian situs ini menjadi inspirasi bagi anak bangsa untuk memiliki motivasi yang sangat kuat serta jati diri yang kuat untuk kemudian melanjutkan sebuah cita-cita prestasi yang membanggakan bagi leluhur Nusantara. Semoga bermanfaat.